Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Saya berharap dan saya percaya Bapak Ibu kondisinya baik-baik saja, puji Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang setia, selalu melindungi setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, jikalau bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa ditegur, diajar dengan kehendak Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih mendalam atau lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu ya Bapa Surgawi, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang setia, yang selalu menyertai kami. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau hari ini kembali datang untuk mendengar firman-Mu, untuk diajar dengan kehendak-Mu, untuk hidup kami seturut rencana-Mu. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu sekali lagi. Tema kita hari ini adalah berbicara mau berkatnya, tidak mau melakukan kehendaknya. Mau berkatnya, tidak mau melakukan kehendaknya. Saudara, tema di atas sepertinya sudah menjadi gejala umum yang kronis kalau saya perhatikan Bapak Ibu. Sehingga pola ini sangat merasuk di kalangan jemaat Kristen bahwa mereka menghilangkan tanggung jawabnya tetapi mau berkat Tuhan. Ini satu pemikiran yang sangat licik, yang sangat jahat, sehingga pada akhirnya jemaat lebih menyintai nilai materi, lebih menyintai nilai keduniawian ketimbang mengasihi Tuhannya. Nah, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja Bapak Ibu. Kondisi ini harus diperbaiki. Karena saudaraku, jika kita hanya mau berkatnya saja, sementara tidak mau melakukan kehendaknya, pertanyaan kita adalah kita mau jadi apa sebagai jemaat Tuhan? Dan kerohanian kita akan menjadi bagaimana pada akhirnya dalam keadaan di kehidupan kita. Ada hal yang saudaraku yang perlu kita telaah dalam hal mau berkatnya tidak mau melakukan kehendaknya. Yang pertama Bapak Ibu, mengabaikan perintahnya mengharapkan berkatnya. Mengabaikan perintahnya mengharapkan berkatnya. Di Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman ini sangat terkenal, saudaraku, berbicara soal nilai kekhawatiran dan soal bicara nilai mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kemudian maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi saudaraku, firman ini dibalik oleh banyak jemaat. Banyak jemaat hanya mencari tambahannya, tetapi enggan atau tidak mau mencari kerajaan Allah beserta kebenarannya. Sehingga terbentuklah jemaat yang bebal, yang tidak suka dinasehati, yang tidak suka ditegur, yang tidak suka diajar. Lebih kecenderungan adalah hanya mencari berkat-berkat saja. Makanya saudaraku, pola hidup mereka akhirnya materi. Iya kan saudaraku, dan menyintai mamon ketimbang menyintai Tuhan. Banyak sekali jemaat semacam ini Bapak Ibu. Sehingga mereka tidak pandai melakukan kehendak Tuhan, tidak mau melakukan kehendak Tuhan, tidak suka melakukan kehendak Tuhan, dan melalaikan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi bisa dibayangkan pola kerohanian mereka akan melemah. Yang kuat adalah nilai kedagingan mereka atau keduniawian mereka. Sudah barang tentu hal ini adalah sangat mengerikan Bapak Ibu di kalangan banyak jemaat. Sangat mengerikan sekali Bapak Ibu. Sehingga mereka dengan tidak segan-segan melakukan nilai kejahatan, kenajisan, nilai-nilai menyintai keduniawian, menyintai mamon,
ketimbang menyintai kekudusan, menyintai perintah Tuhan, kehendak Tuhan, dan menyukakan hati Tuhan. Nah, pola keterbalikan seperti ini Bapak Ibu sangat banyak sekali ya kan terdapat di kerohanian jemaat Tuhan. Sehingga akan terjadi nilai kacau balau Bapak Ibu dalam kehidupan mereka. Mereka itu mengesampingkan nilai perintah Tuhan, tetapi mengharapkan berkat Tuhan. Berkat dari mana kalau kita mengesampingkan perintah Tuhan? Berkat dari siapa yang kita dapat? Bukan tidak mungkin berkat itu dari iblis pada akhirnya. Karena saudaraku, semakin hari yang melemah adalah kerohanian kita. Yang semakin kuat adalah kedagingan kita. Bukankah itu yang terjadi di kalangan orang Kristen? Kita tidak bisa memungkiri hal demikian. Karena mereka pakai menilai pola terbalik. Mereka memakai ayat, melepaskan dari konteksnya, atau memutarbalikkan ayat firman Tuhan. Wah, ini sangat mengerikan sekali Bapak Ibu. Sehingga mereka hidupnya tidak dalam pertobatan. Tetapi kesukaan mereka adalah dalam kedurhakaan. Dan ini saudaraku tidak boleh dilanjutkan. Jika Bapak Ibu mengkondisikan hidupnya seperti itu, harus bertobat. Jikalau tidak bertobat Bapak Ibu, Anda dianggap tidak setia. Anda dianggap sebagai nilai memberontak kepada Tuhan. Kita lihat Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Sangat mengerikan ya. Mereka datang ibadah bukan berdasarkan dari dorongan Roh Kudus, tetapi roh mamon, roh kedagingan, roh hawa nafsu. Wah, makanya mereka saudaraku paling suka kalau mendengar khotbah yang selalu bertema, berjudul berkat berlimpah-limpah. Sementara mereka tidak suka dengan khotbah yang mengatakan bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah kamu, jika tidak bertobat masuk neraka. Itu tidak suka, saudaraku. Banyak jemaat tidak suka dengan khotbah seperti itu. Senangnya khotbah dengan berkat melulu. Saudaraku, berkat tidak kita bawa mati. Perlu kita camkan baik-baik sebagai orang yang takut akan Tuhan. Seharusnya kita jangan memutarbalikkan firman. Jangan memutarbalikkan konteks dari kehendak Allah. Sehingga kita hanya mau berkatnya, sementara meninggalkan tanggung jawabnya. Itu pola licik. Itu pola fasik. Pola kejahatan. Karena Allah tidak mau dan tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Pola-pola hal yang tidak beres dalam kerohanian kita harus kita robah Bapak Ibu. Kita harus setia. Dengan apa tanggung jawab kita, Tuhan juga setia akan memberikan upah kepada orang-orang yang bertanggung jawab di dalamnya. Sehingga kita tidak dalam kesesatan dan tidak menjadi penyesat. Hati-hati ya Bapak Ibu dengan kondisi untuk kita menghilangkan tanggung jawab kita. Sementara kita hanya mau berkat Tuhan saja. Enggak boleh ya. Itu harus berubah. Harus setia dengan kebenaran firman Tuhan dan jangan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Jikalau Bapak Ibu mau hidup dalam kekekalan. Ada amin? Jadi di sini yang pertama, saudaraku, seringkali orang mengabaikan perintah Tuhan, tetapi ingin memperoleh berkatnya. Itu tidak bisa. Dan tidak ada sebetulnya di dalam nilai kamus kekristenan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, mengabaikan pengasihannya, mengharapkan berkatnya. Kita lihat di Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudaraku, yang kedua mengabaikan pengasihannya, tapi mengharapkan berkatnya. Anda boleh dengan tertib bayar perpuluhan, tertib dengan hal beribadah, dan seakan-akan bisa menyogok Tuhan dengan hal seperti itu. Tetapi Anda kehilangan kasih kepada sesama. Anda tidak bisa mengampuni.
Anda masih ada dendam, itu tidak bisa. Tidak bisa kita mendapatkan berkat dari Tuhan dengan hal perilaku rohani semacam itu. Nah, ini juga banyak terjadi di orang Kristen, Bapak Ibu. Mereka begitu tekun dan teliti membayar perpuluhan, ya kan, untuk bicara nilai kerohanian. Tetapi kasih atas sesama tidak ada, tidak dilakukan dan tidak dijalankan, bahkan diabaikan. Masih ada dendam, masih ada sifat jahat untuk lebih gampang menyakiti hati sesama, tidak mau dinasehati. Bagaimana bisa kita mengabaikan pengasihan Tuhan? Ya kan? Sementara kita ingin mengharapkan berkatnya. Tidak boleh, dua-dua harus dilakukan. Bayar perpuluhan, kemudian kita harus penuh kasih satu sama lain. Ya kan? Ada juga yang dibalik, orang mengasihi sesamanya luar biasa, tetapi bayar perpuluhan tidak, Bapak Ibu. Itu juga tidak bisa, Bapak Ibu. Iya kan? Kita jangan sampai potong-potong firman, melepaskan dari konteksnya, dan tujuannya pasti tersesat. Iya kan, Bapak Ibu? Kita benar-benar harus mengambil tanggung jawab kita untuk memperoleh berkat dari Tuhan. Itu yang benar. Iya kan? Makanya di sini, saudaraku, kita jangan sampai sesat pikir, Bapak Ibu, sesat hati. Saya pernah mendengar keluhan dari seseorang, iya kan, dia punya kakak itu sangat-sangat mendukung pembangunan gereja. Iya kan, sangat-sangat mendukung pembangunan rumah Tuhan, mensupport pendeta begitu luar biasa dengan keuangannya. Sementara adiknya minta bantuan, saudaraku, tidak ada, tidak dapat. Katanya tidak punya uang. Padahal adiknya tidak percaya dia tidak punya uang. Kalau bantu pendeta, bantu gereja begitu luar biasa, puluhan, ratusan juta. Sementara adiknya untuk membayar gaji karyawannya, untuk meminjam uang nggak dikasih, Bapak Ibu. Sehingga terjadi satu nilai batu sandungan terhadap nilai kekristenan. Ya kan? Ini sangat menyedihkan, Bapak Ibu. Kita tidak boleh, Bapak Ibu, sekali lagi saya bicara, kita tidak boleh tidak bisa mengampuni. Kita harus bisa mengampuni. Yang sekalipun kita rajin bayar perpuluhan, kalau tidak bisa mengampuni, itu sama juga bohong, Bapak Ibu. Kita nggak bisa mengharapkan berkat dari berbayar perpuluhan, sementara kita tidak bisa mengampuni. Dan begitu pula sebaliknya, kita bisa mengampuni tetapi tidak bisa bayar perpuluhan dan tidak mau bayar perpuluhan. Itu juga sama juga bohong, sebab perpuluhan itu hak Tuhan. Nah, makanya penggalan-penggalan nilai tafsir yang notabene menyimpang itu dilakukan oleh orang Kristen. Itu adalah kesesatan, Bapak Ibu. Ya kan, seringkali dipertontonkan banyak umat Tuhan. Sesama saudaranya rebut warisan. Sementara katanya dia penyumbang yang besar di gereja. Omong kosong, Bapak Ibu, itu. Gak ada artinya, gak ada maknanya. Karena kita mengabaikan pengasihannya dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Amin, Bapak Ibu. Itu yang benar. Itu yang komplit. Itu yang sempurna. Jadi kita jangan sampai mengabaikan pengasihan Tuhan untuk mengasihi sesama kita, untuk saling mengampuni sesama kita, sementara kita getol dengan katanya soal pekerjaan Tuhan. Jangan kita menjadi batu sandungan, ya Bapak Ibu. Kita harus menjadi batu penjuru. Ada amin? Agar nilai kerohanian kita Tuhan juga melihat, dan Tuhan juga, saudaraku, mengkondisikan kita sebagai orang-orang yang taat, dan sesama manusia juga tahu nilai-nilai kerohanian kita, dan mereka mempermuliakan Tuhan pada akhirnya. Haleluya. Jadi jangan mengabaikan yang satu, kemudian ingin mengharapkan berkat Tuhan. Nggak bisa. Tidak boleh, itu pola yang salah. Yang ketiga, Bapak Ibu, mengabaikan pemahamannya, mengharapkan berkatnya. Mengabaikan pemahamannya, mengharapkan berkatnya. Matius 7, ayat 16-23. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri?
Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, yang ketiga adalah mengabaikan pemahamannya, mengharapkan berkatnya. Kita harus paham, di dalam diri kita ada nilai tuntutan untuk berbuah. Sudah barang tentu berbuah baik, karena pohon dikenal dari buahnya. Saudaraku, melakukan nilai pengusiran setan demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, dan menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus, itu belum berbuah kebenaran, Bapak Ibu. Itu bisa saja sebagai nilai untuk setiap pekerjaan kita dan bisa memunculkan nilai kesombongan pada akhirnya. Karena banyak orang, banyak hamba Tuhan, Bapak Ibu, melakukan pekerjaan mengusir setan demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, dan menyembuhkan banyak orang sakit demi nama Yesus, tetapi mereka tetap kondisi tidak pernah bisa membuang kejahatannya, tidak bisa membuang kenajisannya. Itu bukan berbuah baik. Ya kan, saudaraku? Jadi perlu kita ketahui, melakukan kehendak Bapa itulah yang kita harus berbuah. Jadi pemahaman ini harus benar, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai mentang-mentang saya bisa mengusir setan, Pak, demi nama Yesus. Saya bisa bernubuat, Pak, demi nama Yesus. Saya bisa menyembuhkan orang sakit, Pak, demi nama Yesus. Tuhan berkenan. Belum tentu, Bapak Ibu. Tapi tanggung jawab kita sebagai nilai umat Tuhan, sebagai nilai anak Tuhan, ada enggak untuk berbuah kebenaran, berbuah kekudusan, berbuah kejujuran, berbuah ketulusan? Kalau tidak ada, saudaraku, Tuhan bilang, waktu itu aku akan berterus terang, enyalah engkau pembuat kejahatan, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah, inilah, saudaraku, mengabaikan pemahaman Tuhan, tetapi mengharapkan berkatnya. Ini juga tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi, saudaraku, jangan sampai kita mengartikan dengan menurut pikiran kita sendiri, sementara kita tidak menurut hati Tuhan, tidak menurut kehendak Tuhan, tidak menurut perintah Tuhan. Ya kan? Makanya di sini jelas di dalam penekanannya adalah dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Enggak ada, Bapak Ibu, tidak bisa. Jadi jangan sampai kita mempunyai pola rohani yang salah. Pemahaman yang Tuhan inginkan kita abaikan, kita lalaikan, dan tidak kita bertanggung jawab di dalamnya. Sementara kita show of force, yang untuk hanya katanya mempermuliakan Tuhan, ternyata kita mempermalukan Tuhan dengan perilaku kita yang tetap jahat, yang tetap najis, yang tetap Tuhan tidak berkenan. Hati-hati, Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu proses keadaan kita, karena kita di hadapan Tuhan semua terbuka dan telanjang. Ada amin, Bapak Ibu? Jadi kita harus berbuah kebenaran, berbuah nilai kekudusan. Dia kan ingat saja 9 buah roh, ya Bapak Ibu. Kita harus mengeluarkan buah-buah tersebut, Bapak Ibu, supaya kita mengambil tanggung jawab yang harus kita bertanggung jawab, dan Tuhan pastinya memberikan upah bagi setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Kita percaya, kita sebagai orang yang ingin selalu dalam kebenaran Tuhan, tidak ingin mencoba hidup dalam penyimpangan, dan kita benar-benar harus waspada dengan kedagingan kita dan dengan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita terseret dengan nilai keduniawian yang pada akhirnya kita binasa. Kemudian kita lihat, Bapak Ibu, yang keempat,
Kita beranjak yang keempat, Bapak Ibu. Yang dinyatakan di sini adalah mengabaikan pengampunannya, mengharapkan berkatnya. Mengabaikan pengampunannya, mengharapkan berkatnya. Ibrani pasal 10, ayat 26 sampai 29. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk pengampunan dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat, yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan, atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap renajis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Yang keempat, mengabaikan pengampunannya, mengharapkan berkatnya. Itu salah, Bapak Ibu. Kita seringkali berbuat dosa, terus berbuat dosa, padahal sudah diampuni, sudah mendapatkan kasih karunia, sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan, sudah disucikan, dikuduskan melalui darah Kristus Yesus. Tetapi bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa melulu. Dan dengan begitu keadaannya kita menganggap sepi, nggak apa-apa. Dan kita tetap mengharapkan berkatnya. Itu adalah, saudaraku, kesesatan. Iya kan? Jikalau Bapak Ibu tidak menghargai pengampunan yang dari Tuhan dan kau mengharapkan berkatnya, itu omong kosong. Itu sesat pikir juga, ya kan? Salah paham kita dalam hal ini. Mengerikan sekali kalau kondisi hidup kerohanian kita seperti itu. Kita justru menghina kasih karunia Allah yang begitu luar biasa pengorbanannya untuk setiap kita. Melalui darahnya yang tercurah untuk mengampuni dosa kita. Ya kan? Tatkala kita sudah diampuni, masakan kita ingin bikin dosa melulu. Dan dari situ kita mengharapkan berkatnya. Ajaran siapa itu? Ya kan? Itu ajaran setan, Bapak Ibu. Ajaran yang benar-benar membuat kita hidup di dalam maut. Dan akan diambil oleh maut. Upah dosa adalah maut. Hati-hati. Pola sistem rohani yang salah tersebut. Iya kan? Kita tidak bisa mengabaikan pengampunannya. Pengampunan dari Tuhan kita harus jaga baik. Dengan penuh tanggung jawab. Dan kita tidak ingin untuk bisa sampai bikin dosa lagi dong, Bapak Ibu. Iya kan? Jangan sampai pola ini diputar balik, malah banyak yang menyesatkan. Ya kan? Jadi sesat kerohanian kita jadi kacau, Bapak Ibu. Sebab hal demikian masih banyak di orang Kristen. Bikin dosa melulu tanpa pikir panjang, bikin dosa melulu, terus bikin dosa. Tetapi masih mengharapkan berkat dari Tuhan. Wah, itu pikiran jahat, Bapak Ibu. Pikiran licik, sekali lagi saya bicara. Iya kan? Jangan sampai Bapak Ibu kita terhilang loh. Saya tidak percaya sekali selamat tetap selamat. Bapak Ibu kalau perlu diperhatikan, orang Kristen yang brengsek adalah orang Kristen yang percaya sekali selamat tetap selamat. Karena mereka bikin dosa beranggapan tidak apa-apa. Iya kan? Tidak mengapa. Padahal itu mendukakan hati Tuhan. Iya kan, saudaraku? Yang mana sudah berkorban sebagai juru selamat, sebagai yang menyelamatkan kita, yang seharusnya kita mati masuk neraka atau mati binasa. Dan pada akhirnya melalui pengorbanan tersebut, melalui kasih karunia tersebut, kita nanti mati masuk surga dan hidup dalam kekekalan. Bukankah begitu pola yang benar? Jangan sampai kita, Bapak Ibu, salah tafsir. Amin, saudara. Dan benar-benar harus menjadi Kristen yang bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan perbuat bagi setiap kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada amin? Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Kita harus hargai. Dan tatkala kita sudah dapat pengampunan, dan tatkala kita percaya kita sudah diampuni, janganlah kita berbuat dosa lagi, Bapak Ibu. Dengan tidak kita berbuat dosa lagi, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Karena kita dianggap orang-orang yang setia. Haleluya. Ada amin? Kita beranjak yang terakhir, yang kelima. Yang kelima, Bapak Ibu, mengabaikan penyataannya, mengharapkan berkatnya. Mengabaikan penyataannya, mengharapkan berkatnya. Roma 1, ayat 16-22.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dan dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikirannya dan karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang membodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Saudaraku, yang kelima ini adalah mengabaikan penyataannya, tetapi menginginkan berkatnya. Tanpa Injil, tidak ada orang yang berhikmat. Tanpa Injil, semua orang menjadi bodoh. Melalui Injil, saudaraku, sudah dinyatakan, sudah final, atau sudah final, tentang siapa Allah yang pencipta, siapa Allah yang harus disembah, siapa Allah yang harus dipermuliakan, siapa Allah yang sumber kebenaran. Janganlah kita pertentangan lagi, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tanpa hal tersebut, Bapak Ibu, tanpa penyataan tersebut, kita mengaku sebagai orang berhikmat, justru kita adalah orang yang bodoh. Tanpa mengakui siapa Tuhan yang sebenarnya, siapa juru selamat yang sebenarnya, siapa yang kita permuliakan sebenarnya, dan siapa yang menebus dosa kita yang sebenarnya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tatkala tidak ada pengakuan tersebut, Bapak Ibu, itu nilai kebodohan. Jangan kita percaya itu ada dalam hikmat Tuhan, Bapak Ibu. Nggak bisa. Di Injil itu adalah satu nilai sudah jelas siapa Tuhan pencipta. Siapa Tuhan yang harus kita permuliakan. Siapa Tuhan yang telah berkorban bagi setiap kita. Siapa Tuhan yang untuk kita sembah. Paham, Bapak Ibu? Kita jangan mengaku penuh hikmat Tuhan. Justru kita penuh hikmat setan, Bapak Ibu. Tanpa nilai Injil dalam kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati ya. Dengan pola-pola pikir kita katanya penuh hikmat Tuhan. Tetapi tanggung jawab kita sebagai nilai yang harus bertanggung jawab terhadap ketuhanan Yesus Kristus untuk mempermuliakan namanya, nama di atas segala nama, kita tidak lakukan. Itu omong kosong, Bapak Ibu. Itu nol besar, Bapak Ibu. Makanya penyataan Tuhan melalui Injil kebenaran, Injil kerajaan surga, jelas. Itu nilai kekuatan yang Rasul Paulus adakan. Sehingga dia melakukan segala sesuatunya hanya untuk mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak lain dan tidak bukan dalam hal itu. Hanya itu saja. Yang dia tahu siapa yang harus dia permuliakan. Paulus tahu siapa yang harus benar-benar saudaraku disembah. Rasul Paulus tahu siapa benar-benar yang berkorban. Yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa dia, saudaraku. Yang seharusnya dia mengakui mati binasa. Tetapi dia memperoleh hidup yang kekal. Rasul Paulus tahu, sedemikian pula kita harus tahu adalah bernama Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Jangan mengabaikan ini. Jangan menghilangkan tanggung jawab ini, Bapak Ibu. Iya kan, saudaraku? Berkat duniawi tidak ada guna sebetulnya. Semua akan binasa kok. Kita tidak bawa mati. Bagaimana kita bisa diberkati dengan hikmat Tuhan jika sikap kita tidak menghargai penyataannya di dalam Injil Kerajaan Surga? Haleluya. Harus kita back to Bible, kembali kepada Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab, apa yang dijelaskan Alkitab, ini mesti benar-benar saudaraku nilai kuasa, bukan hanya nilai perkataan biasa. Kita harus mengerti nilai Injil kebenaran. Amin. Saudaraku, jangan sampai kita diguncangkan dengan penyesat-penyesat yang ada yang semakin masif. Makanya di sini saudaraku, pola pikir kita, ambil tanggung jawab kita, Tuhan pasti memberkati kita. Jangan kita menghilangkan tanggung jawab kita ingin diberkati oleh Tuhan, itu nonsense.
Itu omong kosong, pepesan kosong. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia. Kita berdoa untuk hal tersebut. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Aku sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sebagai umat yang sudah menjadi umat tebusan Tuhan, kami ada tanggung jawab. Di samping kami ingin memperoleh berkat-Mu, kami tidak boleh lari dari tanggung jawab. Sementara kami ingin menerima berkat-Mu. Itu adalah satu nilai hal kesesatan Tuhan. Kami tidak mau tersesat. Kami ingin setia melakukan nilai kehendak-Mu untuk mencari kerajaan Allah beserta kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Sehingga kerohanian kami semakin setia kepada Tuhan Yesus Kristus, dan berkat kami pun semakin dinyatakan oleh kuasa ilahi dari Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan berikan pengharapan bagi mereka yang putus asa. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebersamaannya dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaan-Nya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.